Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi anak-anakku. Sebelumnya Bapak ingin mengecek daftar kehadiran dulu ya, sebelum memasuki pembelajaran kali ini. Afif Abdurrahman Farid hadir. Lanjut Ahmad Asmar Fuadi Muntaha hadir. Aiman Furqon hadir. Raffi Rizky Fauzi hadir. Fahmi Febriansah hadir. Nanang Supriyatna hadir. Jiljian Wajah Putra sakit, tidak ada suratnya. Ada nggak ada suratnya? Nggak sakit, tidak ada. Kalau tidak ada berarti tanpa keterangan atau alfa kalau gitu ya. Karena kalau izin sakit itu harus ada suratnya. Oke, berarti yang tidak hadir kali ini Jiljian Wajah Putra sakit tapi tidak ada keterangan, jadi alfain aja ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesenian ubruk. Apa sih Pak ubruk itu? Ada yang tahu sebelumnya kesenian ubruk itu apa? Nah, belum ada yang tahu ya. Kesenian ubruk adalah kesenian tradisional, teater rakyat, teater tradisional yang berasal dari Provinsi Banten. Kenapa sih Pak bisa disebut ubruk, tidak ada nama lain? Karena ubruk itu berasal dari bahasa Sunda. Berasal dari bahasa Sunda yang artinya sagebrugan. Dari bahasa Sunda itu sagebrugan itu kalau diartikan satu dobrakan ya. Gebrugan itu satu dobrakan. Ada di daerah lain pun teater tradisional, teater rakyatnya. Kita beralih ke Jawa Barat. Jawa Barat dia mempunyai teater tradisional yang namanya Longser. Ada di sana komunitasnya banyak. Salah satunya Tunil Bandung, ada komunitas Longser di sana. Kita pergi ke Betawi, Jakarta. Ada yang namanya Lenong, teater tradisional sama. Kita pergi ke Bali. Bali itu ada teater tradisional namanya Harja. Pindah lagi ke Jawa, ada yang namanya opera. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai teater tradisional. Kebetulan kita dari Provinsi Banten, yang kita bahas adalah teater tradisionalnya ubruk. Ada beberapa seniman-seniman, tokoh-tokoh ubruk zaman dulu. Salah satunya ada Mang Cantel dan rekannya Bang Kobe, dan masih banyak. Nah, nama-nama kesenian, nama-nama seniman yang melestarikan kesenian ubruk itu. Oke. Alat apa saja sih Pak yang digunakan dalam kesenian ubruk? Adapun alat musik yang digunakan dalam kesenian ubruk itu ada yang namanya kendang. Kendang yang besar. Kalau dalam bahasa tradisional, bahasa alat musik tradisional namanya kendang indung, kendang yang besar itu. Adapun yang kecilnya apa? Yang dua yang kecil itu namanya kendang kulanter. Kulanternya. Kalau yang besar namanya indung, kalau yang kecil namanya kulanter. Ada beberapa alat musik lagi seperti rebab, seperti kecrek, goong kempul, goong yang kecil sama goong yang gede ya. Ada bona, ada saron 1, saron 2, paking panerus, demung, ada jenglong. Jadi satu set alat yang berat. Lanjut, kostum yang digunakan dalam penampilan teater rakyat ubruk. Adapun kostum yang digunakan dalam kesenian ubruk yang dipakai oleh aktor
adalah si aktor tersebut memerankan peran apa. Contohnya, si aktor tersebut memerankan tentang hansip, keamanan, satpam. Nah, kostum yang digunakan tidak jauh memakai baju satpam, baju linmas yang hijau warnanya. Palura. Palura itu identiknya dengan kacamata kalau zaman dulu ya. Kalau di film-film atau di drama-drama, kalau palura itu identiknya dengan kacamata bulatnya, baju batiknya, peci, dan terus celana hitamnya. Nah, jadi si kostum itu menyesuaikan peran aktor tersebut. Adapun kembang desa yang memperani kembang desa. Nah, kembang desa itu kan identiknya dengan dengan perempuan yang cantik, yang apa sih namanya, impian para pria-pria di desa itu. Nah, kostumnya kalau zaman dulu itu dengan kebaya zaman dulu, dengan gimana lah yang kita bayangkan kalau kembang desa zaman dulu itu ya, pernah nonton di film-film gitu. Selanjutnya ada panggung yang digunakan waktu dulu tidak kayak sekarang. Panggung ubruk itu sekarang itu dengan tenda rigid, dengan lighting. Kalau zaman dulu tidak ada. Zaman dulu itu hanya tanah beralaskan dengan terpal atau spanduk bekas, terus dengan daun kelapa hiasannya, dan ada makanan tradisional daerah Banten itu ada opak, rangginang, digantung-gantungin itu kalau di panggung sebagai hiasan. Opak, rangginang lah, masih banyak makanan-makanan kering yang di Banten. Kalau sekarang ubruk itu dipentaskan di hotel, di gedung-gedung seni pertunjukan, gedung kesenian Jakarta, gedung kesenian Dewi Asri Is di Bandung, gedung kesenian Sunan Ambus di Bandung lah, masih banyak. Kalau sekarang itu panggung itu dikemas lebih menarik karena perkembangan zaman tersebut. Kalau zaman dulu itu ubruk itu hanya beralaskan dengan terpal, spanduk bekas, yang gimana sih layaknya si hiburan rakyat gitu kan, hiburan rakyat yang zaman dulu yang kalau sekarang itu sudah banyak perkembangannya. Oke, lanjut bahasa yang digunakan dalam kesenian ubruk. Contohnya di Banten, Provinsi Banten mempunyai beberapa bahasa, salah satunya bahasa Jawa Serang, bahasa Jawa Panimbang, bahasa Sunda Panimbang, bahasa Sunda Pandeglang yang aslinya gitu ya, yang kalau identik dengan kita membeda-bedakan bahasa Sunda Pandeglang sama Sunda Sunda Jawa Barat itu berbeda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda dan campur dengan bahasa Jawa Serang, Jawa Panimbang. Kalau kita mengapresiasi kesenian ubruk, komunitas ubruk yang berasal dari Serang, ya tentunya aktor-aktor tersebut memakai dominannya bahasa Jawa Serang. Adapun bahasa Sunda yang ia selipkan, tapi tidak semua, karena dianya berdomisili di Serang, bahasa yang digunakan adalah dominannya bahasa Jawa Serang. Adapun di Pandeglang, kalau kita apresiasi kesenian ubruk yang ada di Pandeglang, ya tentunya dominannya bahasa bahasa Sunda. Kalau perbedaan ubruk dengan longser itu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Apa sih Pak perbedaan kesenian ubruk yang ada di Banten dengan kesenian longser yang ada di Jawa Barat? Nah, perbedaannya hanya beberapa. Pertama dari bahasa, kita menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Sundanya itu kita Sunda kasar, Sunda Banten. Contohnya maaf ya, aing. Kalau dalam bahasa Banten itu, bahasa Sunda Banten, kalau saya itu aing.
Kalau kita pergi ke Jawa Barat, bahasa sayahnya itu, bahasa Sundanya itu abdi, abi, kuring. Nah, pertama dari bahasa berbeda. Adapun dari kemasan, ubruk dengan kemasan longser tidak beda jauh. Kalau di ubruk itu ada yang namanya nandong. Sebelum musik tatalu itu adalah musik awalan. Di tatalu pakai gamelan, musik awalan. Di situ diselipkan nandong. Nandong itu kayak doa-doa untuk kepercayaan leluhur lah. Kalau di Jawa Barat, di longser, adapun dia memakai raja sama. Kalau nandong itu di Banten, kalau raja itu di Jawa Barat, dan menyalakan oncor. Oncor itu obor kecil yang ada 3. Oke, dari sini, dari pembahasan ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, paham semua? Oke. Hari kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk agenda pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan mengapresiasi video contoh kesenian ubruk yang ada di Banten, Provinsi Banten. Di sini sebelumnya ada yang pernah nonton ubruk, kesenian ubruk? Tidak ada, ya nanti kita akan nonton. Ya ada tugasnya, tugas dulu buat nanti kita bahas di minggu depan sebelum kita nonton kesenian ubruk. Tugasnya nggak banyak, cuman ada 2 ya. Tulis. Nomor 1. Carilah tempat-tempat komunitas ubruk yang ada di Banten. Contohnya misalnya di Kecamatan Cikesal ada nama kesenian ubruk, misalnya Baskom, nama komunitasnya Baskom, berasal dari Kecamatan Cikesal. Contoh. Nomor 2. Sudah? Ya, nomor 2 sekarang. Carilah satu naskah atau benang merah atau cerita, salah satu cerita ubruk yang pernah dibawakan oleh salah satu komunitas ubruk di Banten. Ya, udah. Ya, itu tugas buat minggu depan. Sebelum kita nonton, kita bahas dulu tugasan itu. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.